Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Kartika, NIM 2112111893 dari tingkat 1C S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan Pancasila dari sudut pandang sebagai mahasiswa di masa revolusi 4.0. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Hidayatul Fadri dengan mata kuliah Pancasila. Yang pertama kita masuk ke ideologi Pancasila. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, menurut Mubayarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu sebagaimana halnya dengan nilai dasar Pancasila, biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui Founding Father yang harus dijalankan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan, meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revolusi Industri 4.0. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emmanuel Dimitrios Hatzakis dalam artikelnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita, menurut Hatzakis tahun 2016. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia, menurut Yahya tahun 2018. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional yang inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu yang pertama, perbaikan alur aliran barang dan material. Yang kedua, desain ulang zona industri. Yang ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Yang keempat, memberdayakan UMKM. Yang kelima, membangunkan infrastruktur digital nasional. Kemudian yang keenam, menarik minat investasi asing. Peningkatan kualitas SDM. Yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Dan yang terakhir, harmonisasi aturan kebijakan menurut Kementerian Peran 2019. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat berasaskan kepada ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan Revolusi 4.0. Bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai mahasiswa. Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Bambang Pranowo yang juga guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 mengungkapkan hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal.
Selain 25% siswa, ada 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Kemudian pada 2017, data yang diperoleh dari Badan Intelijen Negara atau BIN menunjukkan 39% mahasiswa Indonesia dari beberapa perguruan tinggi terpapar radikalisme. Sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang tentunya akan menjadi calon pemimpin negeri ini, sangat banyak tantangan ideologi atau Pancasila dalam menghadapi masa revolusi 4.0 ini. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan mudahnya mendapatkan informasi atau berita hoaks dari media digital. Yang kedua, adanya radikalisme. Kemudian yang ketiga, munculnya sikap anarkis ketika menyampaikan aspirasi karena tidak dapat menelaah informasi dengan benar dan hilangnya demokrasi. Seperti yang kita lihat contohnya pada masa demo beberapa hari yang lalu, itu menimbulkan sikap anarkis atau kekerasan antar mahasiswa dengan aparat. Kemudian yang keempat, akan semakin ketatnya persaingan untuk dunia kerja karena teknologi yang semakin berkembang. Kemudian yang kelima, perubahan pola hidup karena pengaruh dari penggunaan internet atau media digital. Dan yang keenam, minimnya rasa menghargai sesama karena pengaruh digital yang besar. Dan menurut saya masih banyak tantangan Pancasila dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa di era 4.0 ini. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dapat menghadapi revolusi industri 4.0 ialah yang pertama membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara peningkatan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dan yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terkhususnya membentuk dari mahasiswa sebagai sumber daya manusia. Dan yang kemudian yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kemudian, tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru atau dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game, serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat membentuk karakter peserta didik. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan dan hanya segitu pendapat yang saya sampaikan untuk bagaimana pandangan saya sebagai mahasiswa untuk tentang tantangan Pancasila di masa revolusi industri 4.0 ini. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak dapat menampilkan PowerPoint saya. Saya menampilkannya berupa PDF karena ada beberapa kendala ketika saya mengeditnya melalui PowerPoint. Saya berharap pengertian dari Bapak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.